Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Magdalena Fredelista Financi, NIM 220322426. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Administrasi Malang, Prodi D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem digestif atau pencernaan, sebagai tugas video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Henry Didi Hartoskep, NR MPD. Ini adalah gambar anatomi sistem pencernaan manusia. Yang pertama, pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah proses perubahan atau pemecahan zat makan dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Yang berikut pembagian sistem pencernaan. Yang pertama, pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis yaitu pencernaan makanan secara fisik, mengubah bentuk kasar menjadi halus, seperti mengunyah, menggiling, mengaduk, dan menekan. Yang kedua, pencernaan kimiawi atau enzimatis, yaitu pengubah zat makan dengan bantuan enzim pencernaan. Yang ketiga, pencernaan biologis, yaitu pencernaan yang memanfaatkan kerjasama yang menguntungkan dengan mikroba. Yang berikut organ yang terlibat pada sistem pencernaan ini tersusun atas. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Yang kedua, tenggorokan atau faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melewati faring. Faring terletak di belakang rongga hidung dan rongga mulut, di depan ruas tulang belakang. Faring dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nasofaring, yang kedua orofaring, dan yang ketiga larifaring. Yang ketiga, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang 20-25 cm. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Kerongkongan terletak di belakang trakea dan di depan tulang punggung. Esofagus menembus diafragma masuk ke dalam abdomen dan menyambung dengan lambung. Lapisan dari esofagus yaitu lapisan selaput lendir, lapisan submukosa, lapisan otot melingkar, dan lapisan otot memanjang. Yang keempat, lambung. Lambung adalah suatu organ penting dalam sistem pencernaan. Lambung terletak di sebelah kiri bagian perut atas, di tengah-tengah antara esofagus dan usus 12 jari atau duodenum. Organ ini terdiri dari beberapa bagian yang masing-masingnya memiliki peran dalam pencernaan manusia. Yang berikut fungsi lambung. Yang pertama, tempat penyimpan makanan sementara. Yang kedua, memecah asam dari makanan yang dikonsumsi. Dan yang ketiga, mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju ke usus halus. Yang kelima, usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Ada 3 bagian usus halus, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum, yang kedua usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga usus penyerap atau ileum. Yang berikut fungsi usus halus adalah proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman. Makanan yang kita konsumsi menyimpan berbagai nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh. Tapi sebelumnya makanan tersebut harus dicerna menjadi zat yang cukup kecil agar dapat diserap. Yang berikut usus besar. Usus besar atau bisa disebut kolon merupakan organ pada sistem pencernaan yang merupakan lanjutan dari usus halus. Apabila direntangkan panjang usus besar bisa mencapai 1,5 sampai 2 meter. Usus besar memiliki struktur dinding yang sejenis dengan usus halus,
seperti lapisan serosa, otot submukosa, dan mukosa. Fungsi usus besar adalah untuk menyerap cairan dari sisa makanan yang sudah dicerna, sehingga terjadi proses penyerapan air dan juga penyiapan limbah berupa feses untuk dikeluarkan melalui anus. Yang ketujuh, rektum dan anus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampung feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatas langsung dengan lingkungan luar. Yang berikut fungsi anus adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Yang berikut organ tambahan atau aksesorius. Yang pertama, kelenjar ludah. Fungsi kelenjar ludah adalah untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini juga berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan seperti lisozim, lipase, lingual, dan amilase. Kelenjar ludah terletak di hampir semua bagian mulut, mulai dari bagian atas pipi, di bawah rahang bagian bawah, dan di bawah lidah. Yang kedua, kantong empedu. Kantong empedu adalah organ kecil yang terletak di area tengah perut, tepatnya di bawah hati. Meski bentuknya kecil, namun fungsi empedu amat besar. Empedu memiliki peran penting dalam sistem pencernaan dan sistem ekskresi manusia. Yang berikut fungsi empedu dalam pencernaan salah satunya adalah menetralkan asam lambung. Proses ini membantu enzim pencernaan untuk bekerja dengan baik di susunan yang lebih netral. Umumnya enzim akan bekerja lebih maksimal pada pH netral. Yang berikut hati. Hati adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan yang memiliki banyak fungsi. Dikenal pula sebagai liver. Organ ini tak hanya membantu jalannya proses pencernaan, tetapi juga berperan dalam sistem pendarah-darah dan berbagai mekanisme lainnya dalam tubuh. Organ ini terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepi di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri lobus kanan. Hati merupakan bagian terbesar yang diukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Hati memiliki berbagai fungsi bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fungsi hati mulai dari menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. Yang berikut, pankreas. Pankreas adalah organ berbentuk lonjong yang berfungsi untuk mengeluarkan enzim ke dalam usus halus. Enzim ini akan memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Pankreas berada di belakang rongga perut dengan panjang 18-25 cm dan memiliki bentuk memanjang. Menyerupai ikan, fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Sekian dan terima kasih.